Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Syukur alhamdulillah senang rasanya dapat berjumpa kembali bersama Cek Nabil dalam program Cawisan Tausiah Ceramah Agama PAL TV edisi hari ini Jumat 30 Januari 2026 bertepatan pada 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dengan itu kita sebagai umat Islam, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita sebagai umat Islam, mari kita introspeksi diri kita dan mensucikan diri kita dalam bulan Sya'ban ini dengan memohon ampun dan juga meminta keselamatan baik dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sejalan dengan tema yang akan dibahas pada hari ini oleh Ustadz kita, yaitu tema kita pada hari ini ada cahaya hati di malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita pada hari ini kita telah menghadirkan Ustadz kita, Habib kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Mu'alim Ahmad Rijal Setiawan. Insya Allah Ustadz tersebut akan menyampaikan tausiah ceramah agama dengan baik dan benar dan juga dapat memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat kepada pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah berarti Ustadz. Cak mana untuk kegiatan kita hari ini Ustadz? Alhamdulillah kegiatan kita hari ini lumayan padat. Dan juga alhamdulillah tadi baru selesai jadwal khutbah Jumat di Lapas. Kita langsung menuju ke studio ini untuk Masya kita Allah. sama-sama mensyiarkan ajaran Rasulullah dengan media Cawisan. Masya Allah. Berarti Ustadz kita kali ini sangat produktif ya, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz sebelum itu Cek Nabil nak informasi ke dengan Mang Cek Bicek PAL TV di mana bae berado. Untuk Mang Cek Bicek PAL TV yang nak bertanya, baik itu dari tema yang dibahas pada hari ini atau di luar tema, Cek Nabil persilakan untuk hubungi layanan interaktif kita di 0711 38 0022. Baik Mang Cek Bicek PAL TV dimanapun berado, baik kita dengar ke ceramah agama dari Ustadz kita, Al-Mukarram Ustadz Mu'alim Ahmad Rijal Setiawan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ayun ikhwat rahiman rahimakumullah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehat walafiatnya sehingga kita masih bisa beraktivitas bersama, dan mudah-mudahan semua langkah-langkah kaki kita selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliaulah wasilah beliau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu nikmat yang sangat luar biasa. Masyaallah hadirin hadirat muslimin mustami'at dimanapun antum berada yang dimana Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan ke-8 di tahun Hijriah. Sya'ban ini dewe diembek dari kata sya'ab, artinya yakni bercabang, berpencar. Jadi ketika masuk di bulan Rajab ini, uang-uang yang ada di Arab sana dulunya tuh mereka menghentikan perperangan ya, dan hal-hal yang lain yang bisa dikatakan kejahatan. Mereka diam di dalam rumah. Masuk bulan Sya'ban mereka ini berpencar. Mencari apa? Mencari kehidupan. Ada mencari banyu, mencari makanan dan hal lain-lainnya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya, beliau mengambil kesimpulan untuk bulan Sya'ban ini
berpencar salah satu bentuk untuk kita apa? Mencari cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak orang ketika masuk bulan Rajab, mereka banyak istighfar, minta ampun dengan Allah untuk mereka khusyuk di dalam bulan suci Ramadan. Padahal bulan Sa'ban ini bulan yang terjepit, yang dijepit oleh bulan Rajab sama bulan Ramadan. Nah, jangan sampai kita ini terlena waktu masuk bulan Sa'ban ini. Bahkan kita harus lebih giat lagi untuk ketika masuk bulan Sa'ban ini. Kita ketahui Rasulullah mengatakan, Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Luar biasa Allah nganjuk kita. Sudah di bulan Rajab adalah bulan Allah, kita minta ampun dengan Allah, istighfar dengan Allah. Masuk bulan Sa'ban ini untuk kita khusyuk di dalam memperbanyak baca selawat dengan Rasulullah. Ini sangat luar biasa. Jadi selawat ini mempunyai fadhail, keutamaan yang besar. Jadi masuk bulan Sa'ban ini jangan sampai kita terlena. Kita nak nyiap ke bulan Ramadan tapi kita tidak persiapi dari sekarang. Maka harus kita persiapi dulu dari sekarang. Biar tidak terkejut. Nah, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika bulan Sa'ban, kawan-kawan yang di rumah. Seperti apa? Ya ini kita memperbanyak yang dikatakan ibadah seperti berpuasa. Nah, kenapa puasa ini dilakukan? Bahkan Rasulullah ini tidak pernah tinggal. Untuk beliau puasa sunnah di bulan Sa'ban. Kenapa? Biar tidak terkejut. Nah, kebanyakan uang nih di luar sana nih mempersiapkan Ramadan, tapi pas Sa'ban ini dia tidak banyak beribadah. Termasuklah puasa tadi. Nah, kalau dia sudah awal puasa Senin Kemis, puasa sunnah Sa'ban, nah kaget pas masuk Ramadan, dia nih punya diri sudah siap. Mental iyo. Kebanyakan kan zaman sekarang ini banyak nih orang ngomong, ingat lagi Ramadan. Kita nak puasa. Tak taunya bulannya puasa, dia tidak puasa. Nah, makanya masuk bulan Sa'ban ini banyak-banyak kita sholawat dengan Nabi, banyak-banyak kita ibadah termasuklah berpuasa. Ya, yang ada kodok, bayar kodok. Iya. Sekarang ini fokus semua ngomong kodok dah dibayar, tapi kodok arisan bolu dibayar. Nah, itu yang sulitnya kita nih, dak? Sulit itu. Iya. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi perbanyaklah untuk kita ibadah. Terlebih-lebih lagi apa kaget kan kita masuk nisfu Sa'ban, hari Selasa, malam Selasa kayak. Iya, benar Ustaz. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz bahas mengenai bagaimana dalam nisfu Sa'ban ya kan. Dan juga sempat juga membahas bahwasanya bulan nisfu Sa'ban ini bulan kejepit antara bulan Rajab sama bulan Ramadan. Nah, Ustaz, apa dia keistimewaan dari bulan Sa'ban ini, Ustaz? Dengan dibedakan dengan bulan suci Ramadan. Itu cak mana itu Ustaz? Kita membandinginya, Ustaz. Membandinginya bahwasanya bulan Sa'ban ini adalah kata Rasulullah bulanku. Bulannya Nabi Muhammad. Nah, cak mana kita menjadi umat Nabi Muhammad yang pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad, maka kita memperbanyak salawat. Kalau kita tahu bulan Rajab itu kan bulan Allah. Berarti kita banyak istighfar, minta ampun, taubat. Nah, masuk bulan Sa'ban ini, bulannya Rasulullah, bulannya istimewa. Ya, dengan apa? Memperbanyak salawat. Memperbanyak ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Termasuklah dengan kita sholat taubat. Ya. Terus juga kita ibaratnya puasa sunnah, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu banyak yang bisa kita petik ketika masuk bulan Sa'ban ini. Jadi kita persiapin dikit demi sedikit. Nah, bulan ini adalah bulan nyiram. Bahasa uang tuh bulan nyiram. Jadi bulan Rajab kemarin itu bulannya kita nyangkul. Nanam bibit. Ya tak? Sudah nanam bibit. Ya. Nah, bulan Sa'ban ini bulan nyiram. Kita siram ke tumbuhan tadi, bibit tadi. Fa insyaallah ketika bulan suci Ramadan dia ini tumbuh dan berbuah. Jadi lemak. Jadi ada. Kalau seandainya kita ngomong itu di dalam bulan Sya'ban ini kita tidak pupuk ke, tidak kita siram ke, cak mana dia tumbuh kaget ibadah kita bulan Ramadan dengan giat. Iya. Mulai galak puasa pertama semangat. Sudah pertengahan mulai lesu. Ngapa? Karena tidak katik pupuk. Tidak terbiasa. Benar. Tidak disiram ke dari Sa'ban tadi. Pokoknya jangan sampai kita itu ibaratnya menyia-nyiakan bulan Sa'ban. Nah, Ustadz, dan juga katanya Ustadz di bulan Sya'ban ini Allah itu malah nerimo, malah minta umatnya yang bagi umatnya yang pengen
kayak minta keselamatan baik dunia maupun akhirat, ataupun permohonan doa dan juga permohonan ampun. Nah, ini untuk yang permohonan ampun yang sekiranya susah diterima atau bakal tidak diterima oleh Allah itu permohonan ampun yang seperti apa Ustadz? Atau mungkin ada dosa-dosa yang tertentu yang tidak bisa diterima oleh Allah. Itu kalau boleh tahu yang cak mana Ustadz? Nah, bahwasanya seluruh kaget ini kan wabil khusus ketika kaget nisfu Sa'ban. Iya. Nah, nisfu Sa'ban ini kan banyak di luar-luar sana itu masjid, musola, surau, rumah-rumah besar kita dulu, Iya. kan? Ngadu ke sholat nisfu Sa'ban. Nah, di sini bahwasanya ketika nisfu Sa'ban ini diangkat semua amal-amal gitu. Diampunin semua dosa-dosa gitu. Terkecuali yang pertama yang tidak diampunkan Allah, satu, wong yang musyrik. Musyrik. Iya, yang syirik dengan Allah. Iya, disuruh nyembah Allah, ibadah dengan Allah, malah dia nyari pohon. Ya Allah. Ya, minta togel, minta nomor. Nah, ini wong musyrik. Ataupun dia datang ke dukun. Datang ke dukun. Iya. Percaya hal-hal yang cak itu. Percaya dengan hal cak itu, dia datang ke dukun. Dia datang ke dukun. Nah, ini namanya musyrik. Musyrik. Dia percaya kepada dukun tadi daripada Allah. Nah, ini dosa yang diampuni oleh Allah. Yang kedua apa? Uququ walidain. Durhaka dengan wong tua. Durhaka dengan wong tua. Iya. Durhaka dengan wong tua ini tidak pacak kita cuman minta maaf dengan Allah. Tapi kita harus minta maaf juga dengan kedua wong tua kita. Terkadang kita nih bingung, cak mana Ustaz? Kalau seandainya wong tua kami lah meninggal. Kami ini terkadang kalau ingat wong tua ini ingatnya galak bentak wong tua, galak ngelawan wong tua, dikongkon wong tua dak ala. Nah, cak mana? Ini kita memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Banyak amal baik, terus juga Yasin. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, makanya ketika kaget malam nisfu Sa'ban ini, ya, ada beberapa amalan-amal isti'dad untuk kita malam nisfu Sa'ban. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Artinya apa? Apabila kata Rasulullah kalian mendapatkan yang dikatakan bulan di dalam pertengahan bulan Sa'ban, 15 Sa'ban, faqumu lailaha. Maka salatlah di dalam malam tersebut. Makanya ada namanya salat nisfu Sa'ban. Terus wasumu naharoh, dan puasalah pada esok harinya. Jadi banyak orang nanya juga, cak mana caranya salat nisfu Sa'ban? Salat nisfu Sa'ban itu paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat. Paling banyak 100 rakaat. 100 rakaat. Bacanya Cek Nabil, kalau kita nih wong Palembang nih mbek netral wae lah. 2 rakaat aja jadilah. Mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat lah. 4 rakaat jadilah. Kalau tarawih nyari yang 8 ya. Nah, benar Ustaz. Itu. Apalagi nih. Nah, 4 rakaat niatnya salat sunnah nisfu Sa'ban. Nah, bacaannya itu setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 10 kali setiap rakaat. Ya. Kalau kelewatannya nian ya dak, aman dak apal surat Al-Ikhlas. Ya dak. Sedangkan surat Al-Fatihah kita apal, ndak mungkin surat Al-Ikhlas itu tidak apal. Ya, so kan aman wong kita nih tidak lepas jauh apal dengan 3 kul. Nah, itu sangat luar biasa. Makanya itu, dan besoknya kita pun puasa. Kita puasa. Nah, Ustadz, tadi kan Ustadz bahas mengenai puasa di dalam pada saat bulan Sya'ban ini, Ustadz. Nah, ini cak mana Ustadz, kalau misalnya kita sebagai umat Islam tuh tetap melaksanakan puasa di dalam bulan Sya'ban ini. Tapi ternyata Ustadz dia tuh tidak do ngelengkapi ibadah yang lainnya kayak sholat atau kayak hal-hal yang lainnya. Tapi dia tetap jalan puasa di bulan Sya'ban ini. Itu cak mana Ustadz hukumnya Ustadz? Nah, kalau masalah itu kan namanya puasa Sya'ban ini kan puasa sunnah. Iya. Sunnah itu kan yusabu fa'ilu wala yuqabu tarikuhu. Dapat pahala bagi wong yang ngerjo kenyo, tidak dapat dosa bagi wong yang ninggal kenyo. Benar. Karena ini puasa sunnah. Sunnah. Nah, sedangkan sholat, sholat ini adalah kewajiban. Kewajiban. Sholat 5 waktu nih. Beda. Terbalik jadi. Terbalik. Terkadang yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dilakukan. Sama dia ngomong dia punya ember, embernya tadi bolong atau pecah, tapi dia masih ngumbal banyu. Sawe bohong. Sio-sio. Nah, makanya kalau dari sini kita ambil kesimpulan, kita perkuatkan dulu hal-hal yang kewajiban kepada Allah.
Sholat Kewajiban. 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu. Nah, sudah sholat 5 waktu, kalau kita tahun kemarin ada kodok puasa, maka bayar dulu kodoknya. Nah, itu jangan sampai puasa sunnah tapi tidak melakukan yang wajib. Sio-sio. Sio-sio Sio, jadi Ustaz. sio. Jadi kalau dia bangun tuh, maaf ngomong tuh, bangunan tuh tidak katik besinya. Tidak katik besinya. Gobo Katik lama-lama. pondasinya Katik Ustaz pondasinya. Itu. Luar biasa. Iya. Insyaallah. Nah, Ustadz, kita mengulik mengenai tema yang kita bahas hari ini. Bahwasanya kan di awal tema kita tadi kan ada bahasa cahaya dalam hati di malam nisfu Sya'ban. Nah, yang buat cahaya dalam hati itu tuh cak mana Ustadz yang dimaksudnya Ustadz di malam nisfu Sya'ban itu? Yang buat kita tuh ada cahaya cak tengah Ustadz. Nah, di dalam kitab Musyarikul Bayan ya, itu dijelaskan isti'dad persiapan daripada malam nisfu Sya'ban itu ya, untuk menjadikan hati kita ini menjadi cahaya, menjadi terang, bersih. Yang pertama apa malam nisfu Sya'ban? At-taubat, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk bulan nisfu Sya'ban, kita ini masih ghafil, masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban apa dianjurkan di sini? Yakni kita apa? Memperbanyak bersedekah, memperbanyak berbagi. Ya. Terus juga mengakukan amal-amal baik. Ya. Jangan sampai kita cacat di dalam malam nisfu Sya'ban ini. Sangat ibaratnya sangat rugi bagi orang-orang yang diberikan kesempatan hidup, dionya sia-siakan di dalam bulan ini nisfu Sya'ban. Iya. Gitu. Oke Ustadz, sebelum itu kita tahan dulu Ustadz ya. Tidak terasa kita di segmen pertama ini sudah sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum itu Mang Cik Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap di Cawesan. Alhamdulillah pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Cik Nabil di Cawesan. Baik, Mang Cik Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di segmen pertama tadi kita sudah sangat menarik dan juga luar biasa pembahasan dari Ustadz kita. Namun yang perlu kita garis bawahi, Ustadz tadi sempat membahas bahwasanya Rajabu syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadhanu syahru ummati. Nah, di mana artinya ini pemirsa, bulan Rajab ini adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi, dan sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan umatku. Nah, ini cak mana Ustadz mengenai dari arti dalam hadis tersebut Ustadz. Apa dia itu yang dimaksud dari kalau bulan Rajab itu untuk bulan Allah, dan juga bulan Sya'ban itu bulan Nabi Muhammad, dan juga untuk bulan Ramadan itu khususnya untuk bulan umatnya. Itu cak mana Ustadz maksudnya Ustadz? Ini hadis ini bahwasanya Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban itu dia mengatakan Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Untuk apa? Untuk kita memanfaatkan di dalam bulan Rajab ini banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Jadi contohnya cak ini. Ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, maka kita harus bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Zahir dan batin. Nah, sebelum kita membersihkan batin kita, sebelum kita membersihkan zahir kita, maka kita harus bersihkan dulu batin kita. Nah, makanya di dalam bulan Rajab ini, 1 bulan penuh ini, untuk kita mengucapkan istighfar, minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rajab ini tambah 3 huruf hijaiyah. Rahmatullah. Rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Luar biasa rahmat Allah untuk kita nya dah. Iya benar. Baik dionya yang sholat, yang tariku sholat, tetap Allah memberikan rahmat sama mereka. Rahmat sangat luar biasa. Terus jim judullah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala diunjuk dengan gitu. Kita bisa bernapas, kita bisa bergerak. Wong yang sholat masih bisa bernapas, wong tidak sholat masih bisa bernapas, masih bisa makan. Birullah. Ya, birullah ini kebaikannya Allah.
Kalau kita jingok bahwasanya nikmat Allah ini banyak, tak bisa kita hitung. Benar. Kebaikannya Allah. Ya kamu sholat, masih kukasih. Kamu tak sholat, masih bisa kukasih. Nah, makanya di dalam bulan Rajab ini, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kebaikannya Allah, jangan sampai kita sia-siakan minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Ya. Pintu ampun, pintu maaf Allah ini terbesak. Terbuka besak nian. Untuk uang siapa? Yang galak bertobat. Yang galak minta ampun. Galak minta ampun. Bukan dinyok cuma sehari, tapi apa? Sebulan. Sebulan. Iya. Hari pertama kita maaf tidak bisa, masih ada hari kedua. Hari kedua tidak bisa, masih ada hari ketiga. Minggu ini tidak bisa, masih ada minggu kedua. Benar. Ini luar biasa. Jadi kita banyak-banyak istighfar bulan Rajab. Nah, masuknya bulan Sya'ban, sudah kita minta ampun dengan Allah, baru kita sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dengan tadi memperbanyak solawat bulan Sya'ban tadi. Benar. Jadi jangan sampai kita ini ingat dengan Allah, tapi kita tidak ingat dengan Rasulullah. Benar. Ini pokoknya sangat luar biasa. Baru setelah kita bersih ke hati kita, batin kita tadi dengan istighfar, dengan solawat, masuk bulan suci Ramadan, baru kita bersih ke zahir kita. Dengan apa? Puasa. Puasa itu kan bersih ke. Jadi bisa kata kita menghilangkan enzim-enzim yang kotoran-kotoran ada di tubuh. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan 3 bulan ini. Menyia-nyiakan 3 bulan ini. 3 bulan ini. Nah, Ustadz, tadi Ustadz juga sempat ngejelaskan ya kan bahwasanya dalam bulan Sya'ban ini ada suatu permohonan maaf ya kan. Nah, Ustadz, apa dia Ustadz ngapo dalam momentum bulan Sya'ban ini jadi momentum untuk umat Islam itu untuk mengintrospeksi diri. Apa dia itu Ustadz yang sampai untuk umat Islam itu sampai dalam bulan Sya'ban ini dia untuk mengintrospeksi diri dan juga untuk meminta permohonan maaf. Apa dia yang membuat umat Islam itu sampai cak itu Ustadz? Kenapa? Karena untuk mempersiapkan di dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu banyak orang mengatakan selamat di dalam bulan suci Ramadan. Berarti kan bulan Ramadan ini bulan yang suci. Nah, sebelum kita datang di dalam bulan suci, kita harus dulu membersihkan daripada tubuh kita, batin kita, hati kita biar suci untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Nah, dengan tadi itu istidadnya, persiapannya tadi itu, ya startnya nisfu Sya'ban ada wong. Dia tobat dengan Allah, terus apa? Menyegerakan berbakti dengan wong tua. Jingoklah ibaratnya Cik Nabil kalau sudah masuk akhir-akhir Sya'ban tuh kuburan penuh. Kuburan penuh, benar Ustaz. Banyak wong ke kuburan. Iya. Iya. Apalagi namanya bulan ruwahan. Ruwahan. Nah, ada kan kalau sudah masuk nisfu Sya'ban nih ada namanya wong nak ruwahan. Ngirim-ngirim untuk almarhum, almarhumah. Iya. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi dia menyegerakan berbakti dia dengan wong tua. Terus apa lagi bulan bulan Sya'ban ini? Nisfu Sya'ban lagi kita persiapkan dengan apa? Menjalin tali silaturahmi. Menjalin tali silaturahmi. Iya. Benar. Jalin silaturahmi, saling memaafkan. Biar apa? Biar bulan suci Ramadan kita khusyuk. Jangan sampai kita puasa tapi galak benci wong. Iya tak? Jangan sampai kita puasa ge porik sama wong. Porik sama wong. Nah, mongkonya malam nisfu Sya'ban itu kadang sudah sholat, baca Yasin 3 kali, bersalam-salaman, maaf-maafan. Berbagi dengan tetanggo, yang galak kan kalau seandainya sudah masuk nisfu Sya'ban tuh tetanggo ini bawa ini, tanggo itu bawa itu, kumpul di masjid, kumpul di musola, sama-sama makan rame-rame. Biar apa? Biar ada rasa persaudaraan. Persaudaraan dari silaturahmi. Hilang kebencian ketika berjabat tangan, saling maaf ke. Ya dak, tapi kalau utang harus dibayar juga. Enggak baca maaf itulah cerita Ustaz. Nah, itu banyak orang kan sudah aku maafin, tapi ingat utang tuh bayar. Tetap bayar. Duit. Itu ya dak. Atau itu dulur duit enggak berdulur. Nah, apalagi yang lain. Nah, Ustaz, tadi Ustaz ngomong bahwasanya kita bersalaman itu sudah jadi suatu permohonan maaf atau perdamaian ya. Nah, ini Ustaz adalah salah satu dari teman kita dari media sosial. Oke. Ini kita ada pertanyaan Ustadz. Ya. Boleh kita angkat dulu? Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
saya Ibu Ruli di Pelaju. Oh, Ibu Boleh Ruli. ikut bergabung untuk bertanya ya. Boleh, Ibu? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya di luar dari tema Ustaz. Ya. Saya seorang pencuri Ustaz. Saya orang pencuri, mencuri barang Ustaz Terus? yang berharga nilainya tinggi. Umpamakan katakanlah 100 juta. Setelah itu saya jual, jadi cair, jadi uang. Setelah jadi uang, saya bisnis sehingga saya dapat keuntungan berlipat ganda. Tapi itu uang mencuri barang Ustadz. Dari bentuk barang, saya curi, saya jual, saya dapat keuntungan, saya bisnis. Nah, setelah itu keuntungannya saya pakai untuk diri saya, keluarga saya, dan saya sumbangkan ke jalan agama. Dan saya ikut menikmati juga. Ya. Nah, kira-kira itu masih dalam arti kata tetap dosanya mencuri atau gimana? Karena itu uang tidak saya sendiri yang makan, keluarga saya, tapi saya berikan juga untuk kepentingan agama. Tapi padahal uang itu saya mencuri barang Ustadz. Insya Allah. Saya tetap bertahan karena saya tidak mau dikatakan saya mencuri. Saya bilang itu dulu ada sejarah, itu punya orang tua saya. Padahal Ustadz tahu itu barang Ustadz. Setelah Ustadz tahu lama-kelamaan, Ustadz minta kembalikan, saya tidak mau kembalikan. Karena uang itu untuk kepentingan saya bersusah payah, dan saya sumbangkan ke jalan agama. Banyak yang menikmati. Mohon penjelasannya Ustadz. Dosakah tetap atau berjalan amalnya Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Bu, barakallahu fiik. Yang dikatakan maling itu, mencuri, itu adalah salah satu hal yang tidak dibolehkan secara agama. Cak mano pun juga namanya mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka di sini walaupun dari duit tadi, duit boleh mencuri tadi, kita bisnis ke, Bu, maaf ngomong ya. Terus juga kita kembang ke, akhirnya berkembang, kita unjuk kemanfaat dengan yang lain. Iya. Dengan yang lain. Seperti kita bangun jalan, nyumbang masjid, unjuk anak yatim, terus juga nafkah ke keluarga. Ini dikiaskan, Bu, sama pecah kita punya kotoran di baju, tapi kita siram, kita basuh dengan banyu kencing. Nah, itu, Bu. Itu kan, apalagi memang bukan hak kita. Ya. Kalau seandainya memang dari dalam perkembangan tadi, keuntungannya sudah besar, kita tahu anggaran yang kita tadi curi tadi 100 juta, maka kita balik ke duit 100 juta tadi, iya. Ya, maka insya Allah seluruh yang lainnya itu, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunin. Tapi kalau duit 100 juta tadi itu belum kita balik ke, berjalan terus, ya, maka ini akan menjadikan, ya, mudarat bagi kita, keluarga kita, banyak efeknya. Kalau seandainya kita ini memakan bukan hak kita. Kadang banyak duit, tapi duitnya dari sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak disyariatkan, disahkan dengan agama. Kadang anak sakit, ada lagi tumburan lah, ada lagi apalah. Maka dengan hal tersebut lah harus kita, Bu, balikkan haknya. Ya. Yang lainnya Ustaz, cak mana lah berkembang ini? Yang lainnya itu, insya Allah, Allah ampuni, Allah maaf ke. Mungkin balikkan dulu haknya wong tadi. Iya, oke. Ustadz, ini kita ada pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Oke, boleh? Halo, Assalamualaikum. Mas, masih saya. Waalaikumsalam. Masih saya Ibu Ruli, Mas. Iya. Ya. Ya, gimana Bu Ruli? Ya. Ustadz, saya kembalikan Ustadz, ya. Saya kembalikan sama Ustadz, ya. 7
70%. Mm. Oke, saya akui Ustaz, saya mencuri punya Ustaz. 70% saya kembalikan istri sama Ustaz. 30% saya tidak mau kembalikan karena bukan saya tidak bekerja. Saya bersusah payah juga untuk mendapatkan keuntungan, memberikan bantuan. Jadi saya minta pertimbangan dari Ustaz. Mm-mm. Iya. Wajar tidak kalau Ustadz memberikan kerelaan atau kalau Ustadz tidak mau memberikan keikhlasan, tetap itu uang maling. Mm-mm. Mohon penjelasan Ustadz. Oke. Terima Iya. kasih. Ya, terima kasih. Iya. Jadi saya ini, Bu, kan kata Ibu tadi 70%. Ya, Contoh 70% nih. kita. 30% Ibu. Mm-mm. Nah, ini kan kita curi tadi 100%, 100 juta lah. Full. Full. Terus kata Ibu tadi, Ibu cerita tadi bahwasanya Ibu kembangkan ini Mm-mm. duit. Iya. Berarti kan duit ini kan berkembang. Mm-mm. Ya enggak? Lama banyak. Nambah banyak Nah, otomatisnya. otomatis nambah banyak. Nah, yang dibalik ini Bu, cuman yang duit kita curi tadi, Be. Mm-mm. Duit yang kita embek tadi. Nah, Mm-mm. itu yang kita balik ke. Sedangkan keuntungan yang dari perkembangan tadi, yaitu sudah punya kita. Iya. Yang penting haknya yang kita curi tadi 100 juta, yuk kita balik ke. Balik ke. Adapun kalau seandainya Ibu tak galak balik ke, cuman Ibu ngomong 70% balik ke sama Ustadz, ibaratnya balik ke sambung tadi, 30% tidak, alasannya apa? Mm-mm. Nah, biar kaget yang kita curi tadi, dia dengar penjelasan kita, apakah ada Apakah ada? Iya dak? Ah. opsi kedua untuk dia memaafkan, sama-sama meridoi. Mm-mm. Itu. Jadi haknya tetap kita balik ke, salim Ustaz, aku cuma mampu 70% inilah aku balik ke, Mm-mm. karena 30% lagi untuk keluarga, untuk hal ini Ustaz. Nah, ini aku balik ke 70%. 70%. Tapi Ustaz, insya Allah kalau aku memang berkembang, ada rezeki ku balik ke 30% lagi. Yang penting ada niat untuk kita balik ke. Ada niat baik nak balik Iya, ke. niat Benar. Balik Iya. ke. Itu Bu. Ya, insya Allah dengan kita musyawarah, ada titik terang dan jalan ke keluar. Jalan keluar. Insya Allah. Ada solusinya lah Ada Ustaz solusi. Cak mano baiknya ya kan. Mm-mm. Cak itu yang penting kita sudah ada niat baiknya. Niat baik dulu. Mm-mm. Iya, niat baik. Oke Ustadz, kita balik lagi ke tema kita tadi. Ustadz, tadi kan sebelum itu kan Ustadz sempat membahas bahwasanya dalam kita berjabat tangan itu kita sudah menanda ke perdamaian atau sudah sebagai bentuk permohonan maaf. Nah ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz dari teman kita di media sosial. Kebenaran beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ini aku nak bertanya Ustadz. Nah, permohonan maaf itu kan baik lisan maupun jabatan tangan. Nah, ini cak mana Ustadz kalau misalnya kita tidak sengaja berjabat tangan, tapi kita tidak katik lisannya, tapi dari hati, Yang paling dalam. dari paling dalam tuh belum bisa nerima. Itu cak mana Ustadz? Nah, cak mana itu Ustadz menurut Ustadz? Ya, kalau namanya kita nih jengok, Mm-mm. bahwasanya Allah itu punya sifat Al-Ghafur. Gofur. Nah, Maha Pemaaf. Maaf. Kalau Allah mempunyai sifat pemaaf, ngapuk itu tidak bisa Ya, maafkan. ngapa umatnya tidak. Banyak orang ngomong, Ustaz tidak tahu posisi aku kemarin itu, ngapu aku tidak maaf ke dia, sangkin sakit hati kelewatan yang Ustaz. Tidak, sakit hati nanti kelewatan. Jadi akhirnya aku tidak terlalu maafkan sama dia. Padahal apa? Harus kita maaf ke. Kita maaf ke. Iya, jangan tidak. Oke, Ustadz kita tahan dulu Ustadz ya. Iya. Ternyata di segmen kedua ini kita sudah menarik lagi ya pembahasannya ya. Untuk Mang Cek Bicek Pal TV yang di mana bayi berada. Untuk Mang Cek Bicek Pal TV kalau nak bertanya tidak apa-apa, kita tetap hubungi di layanan interaktif kita di 0711 38 0022 dan Mang Cek Pal TV dimanapun berada jangan kemana-mana, tetap di Cawesan. Alhamdulillah pemirsa Pal TV di mana bayi berada, masih bersama dengan Cek Nabil di Cawesan. Nah, Mang Cek Bicek Pal TV di mana bayi berada,
tadi kita di segmen sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali ya Ustadz mengenai Iya. hal-hal yang menarik ya kan. Nah, tadi sempat juga Ustadz bahwasanya ngomong soal sebuah permaafan tadi ya kan. Kita Iya. sebagai umat Islam ngapu kita tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala yang mana Ghafur Maha Pemaaf ya Ustadz ya. Nah, ini kita bakal bahas lagi Ustadz mengenai di bulan-bulan Sya'ban ini. Nah, katanya dalam bulan Sya'ban ini Ustadz ada amalan-amalan tertentunya Ustadz. Iya. Nah, seperti kita baca Yasin atau baca sholawat dan juga atau perbanyak istighfar. Nah, itu yang lebih dianjur ke di amalan tersebut yang mana Ustadz? Atau tiga-tiganya itu lebih dianjur ke Ustadz? Oh, iya. Cak mana Ustadz? Insya Allah. Mm-mm. Ya memang kalau masuk bulan Sya'ban ini semakin banyak Mm-mm. kita mengamalkan kebaikan itu, ya semakin bagus. Makin bagus. Untuk biar apa? Biar ketika kita masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Mm-mm. Contoh, bulan Sya'ban ini kata kita nih gerbangnya bulan Ramadan, Gerbangnya bulan Ramadan. pintunya. Iya, Nah, dengan gambaran pintu tadi kita harus apa? Satu, memperbanyak istighfar. perbanyak istighfar. Kedua, memperbanyak sholawat. Mm-mm. Ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Nah, jangan baik Ramadan baca Al-Quran, bulan-bulan lain tidak. Nah, dari start Sya'ban inilah Mm-mm. kita perbanyak membaca Al-Quran. Biasa ke dulu. Biasa. Selembar, 2 halaman. Ya. Mm. Biar kaget pas Ramadan, tidak terkejut lagi itu nih punya mulut. Benar. Itu kan. Nah, ini. Nah, amalan-amalan terkhusus ketika nisfu Sya'ban. Iya, Ini kan penting nisfu Sya'ban nih. penting. Banyak nih wong yang bertanya nih. Yang pertama tadi, yo, nisfu Sya'ban nih. Setelah kita tadi tuh sudah bahas tentang tobat, yang berbakti dengan wong tua, silaturahmi. Terus apa lagi amalannya? Salat nisfu Sya'ban jadi dengan 4 rakaat. Ah, Setiap rakaat baca Fatihah dan surat Al-Ikhlas 10 kali setiap rakaat. Ke selanjutnya tadi apa? Membaca Yasin 3 kali. baca Yasin 3 kali. Iya. Nah, baca Yasin ini Ustaz 3 kali. Ngapa dak sekali? 3 kali dengan niat yang khusus. Niat khusus. Yo. Mm. Niat khusus yang pertama, kita baca Yasin apa niatnya? Untuk panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan. Ah. Apa tujuan kita baca Yasin niatnya panjang umur? Biar sampai kita bulan suci Ramadan. Ah. Dengan kita berdoa tadi, ya Allah mendengar, Allah mengijabah, walaupun mungkin kita meninggal akhir Sya'ban, tapi kita sudah punya niat untuk ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mm-mm. Diberkahi kehidupan kita. Mm-mm. Niatnya tadi baca apa? Awalnya tadi panjang umur Panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. kepada Allah. Nah, Yasin kedua kita dengan apa? Ya ini dengan tolak bala. Tolak bala. Iya, Iya. tolak bala. Iya. Jadi banyak orang ngomong, Ustaz, ngapu nak Yasinian, tidak yang lain. Benar. Surat lain kan banyak. Nak surat Yasinian. Rumah baru baca Yasin. Baca Yasin. Wong nak umroh baca Yasin. Ah. Selamatan baca Yasin. Iya, caknya lah Meninggal, jadi baca budaya Yasin. wong kita nih aneh. Nah, Rasulullah mengatakan, ya, surat Yasin ma quri'a malahum. Mm-mm. Surat Yasin itu tergantung dengan niat yang wong pembaca. Mm-mm. Kalau wong pembaca niatnya untuk panjang umur, fa insyaallah dengan niat tadi Allah panjangkan umurnya. Iya. Kedua tadi tolak bala. Tolak bala. Yo. Yasin kedua. Yasin kedua. Iya. Nah, Yasin ketiga minta biar Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezeki di dalam kehidupan kita. Mm-mm. Nah, banyak Cukup wong rezeki. nih lah masuk Ramadan nih mulai nak nyari THR mana. Nyari nih. THR. Nah, bonus-bonus mana. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Terjadi. Maka jangan sampai 3 ini kita lewatkan. Jadi kita lewat. Timbul lagi pertanyaan, Cak Man Ustaz, kalau seandainya cuma sekali aku Nah, baca iya Yasin. cuma sekali. Cak mana Ustaz? Wajib apa tidak baca Yasin Ustaz? Tidak wajib. Tapi dianjurkan oleh ulama untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan beribadah. Beribadah. Termasuklah sholat, ngaji, baca baca Yasin, Yasin, istighfar, istighfar, sholawat. sholawat. Kita hidupkan malam tadi Mm. dengan beribadah. Tidak apa-apa jadi Ustaz kalau kita baca Yasin sekali. Soalnya aku nih gawe ini tidak acak ditinggal. Oh, benar. Tidak. Ya tidak apa-apa. Mm-mm. Kalau kita memang waktu balik malam kaki nyambung Yasin kedua, Yasin Nyambung. ketiga. Oh, berarti boleh itu Ustaz. Kita Boleh. misalnya sekali baca Yasin di masjid, Ya. agak sisa 2 kalinya Di kita rumah. baca ke di rumah. Iya, Atau di agak rumah, di mana lah di itu kita kantor, ya lanjuti. tidak masalah. Yang penting dengan niat dari kita Dengan dewek niat Ustaz itu. Tapi dengan catatan namanya Yasin ini sebagian Al-Quran. Iya. Jadi kalau kita walaupun dari HP tetap harus
bersesuci, Iya. punya wudu, Ada adabnya lah ada Ustadz. adatnya itu. Ini sangat luar biasa. Iya. Jadi itu amalannya. Nah, Ustadz, tadi Ustadz bahas ya kan bahwasanya ada beberapa amalan dalam nisfu Sya'ban ini yang sempat Ustadz bahas mengenai perbanyak istighfar, sholawat, berdoa, ngaji, ya kan. Nah, ini Ustadz Nabil nak sedikit garis bawahi sholawat. Nah, Ustadz, sholawat ini apa Ustadz? Maksudnya tuh sholawat apa yang perlu kita baca ke Ustadz pada saat nisfu Sya'ban ini? Dan juga apakah ada waktu-waktu tertentunya ini Ustadz kita baca ke sholawat ini Ustadz? Jadi namanya sholawat itu terserah sigotnya apa weh. Heeh. Tidak nak mesti sholawat naria, Mm-mm. tidak mesti sholawat tibil kulub. Mm-mm. Sholawat contoh yang pendek, sallallahu ala Muhammad, Sholawat. sallallahu ala Muhammad. Atau tidak tuh yang paling viral yang bisa kita lakukan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Nah itu tidak katik syarat Mm-mm. untuk kita bacanya. Kapan waktunya, kapan be waktu kita baca sholawat, terserah. Terserah. Bahkan semakin banyak semakin Semakin bagus. bagus. Rasulullah mengatakan man sholla alayya wahidan sallallahu asroh. Barang siapa yang baca sholawat denganku sekali, Allah kasih dia 10 kali sholawat Allah. 10. Luar biasa. Masya Nah, Allah. sholawat Allah ini apa? Rahmatnya Allah, Rahmat Allah. maghfirah Allah, Mm-mm. keberkahan Allah. Yo, Mm-mm. kasih sayang Allah banyak yang dilinjau oleh Allah kalau Mm-mm. kita baca sholawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Walaupun kita tidak punya wudu. Mm-mm. Ada galak bertanya, budak-budak di luar. Ustaz, cak mana Ustaz? Kalau kami tidak katik wudu Ustaz, nak baca sholawat. Tidak ngadep kiblat, tidak katik masalah. Mm-mm. Dimanapun kita berada, kita baca sholawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-mm. Ya, bahkan disampaikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Bulan ini, bulan Sya'ban ini salah satu sebab turunnya surat Al-Ahzab. Heeh. Yang kita ketahui, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Heeh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tasliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, mereka membaca salawat dengan Nabi Muhammad. Iya. Terus apa lagi kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Mm-mm. Wahai uang-uang yang beriman, Mm-mm. ya, bersalawatlah kalian juga kepada Nabi. Mm-mm. Nabi siapa? Nabi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kita iman dengan Allah, kita membaca salawat dengan Nabi Muhammad. Kapan waktunya? Saat inilah, detik inilah, di bulan yang penuh keberkahan ini, yakni bulan Sya'ban. Ban. Ini luar biasa. Berarti luar Khususnya biasa Ustaz. Iya. Sholawat ini. Yuk, sampai Tidak kita ada- ngojek juga bisa. Masih bisa, Main walaupun gap kita bisa. bersepan pendek, Yo. pakai baju segala macam. Kalau Nggak di rumah apa-apa nggak itu, apa-apa Ustaz. kita baca salawat. Yang penting, berarti yang penting niat. Niat, Balik lagi ke balik niat ke kita. niat. Pas misalnya kita berniat, sudah aku nak bersolawat. Iya, penting walaupun niat galak budak muda zaman sekarang nih, kaum Gen Z nih lagi Iya. nongki. itu. Lagi nongki. Lagi nongki, pegang konter be, Iya. harus pegang kelas B. Tak. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu tidak masalah. Tidak masalah. Meredamkan hati, datang ke rahmat. Datang Jadi ke lemah. rahmat. Jadi tidak usah lagi gitu maaf ngomong nak jauh-jauh, ngomong nak buka aura, datang ke wong pinter deh. Salawat be. Salawat beh. Lah Oh, sudah datang luar aura biasa. bagusnya Iya. Ustaz. Cahaya dari Nabi Muhammad langsung gitu nih, hati gitu. Kalau kita sudah berzikir, banyak salawat, maka hati ini hidup. Itu. Ya, hidup. Berdecar-decar masuk gitu tuh. Bercak-cak. Rai gitu tuh. Langsung Luar bercahaya. biasa. Oh, berarti iya. inilah yang diomong ke tadi Ustaz cahaya dalam hati Iya, tadi. cahaya dalam hati. Bisa timbul dari sholawat ini di Sholawat, bulan iya. Nisfu Sya'ban. Masya Masya Allah. Nah, Ustadz, tadi kan kita mengenai sholawat, ya kan? Nah, ini yang bagian ngajinya Ustadz. Nah, kata Ustadz kan kalau kita dalam amalan ngaji ini kan ada kira-kira ada enggak waktu-waktu tertentu yang perlu kita baca ke Cak Ituna Ustadz atau bebas Cak Ituna Ustadz di bulan Nisfu Sya'ban? Ya, di bulan Nisfu Sya'ban ini yo tidak masalah tentang masalah ngaji. Tapi yang lebih bagus kita mengkhususiakan waktu waktu. Ya, untuk kita bermunajah kepada Allah. Benar. Bercakap-cakap dengan Allah. Iya. Ya. Imam Al-Habar mengatakan man arodah barang siapa ayyatakallama Allah untuk dia pengen berbincang dengan Allah falyaqra Quran. Maka bacalah Al-Quran. Baca Ya, Al-Quran. Cak, kalau kita wong nak ngomong sama wong tua kita lewat WA, maka buka WA. Buka WA. Iya tak? Ngomong lewat WA. Ngomong lewat telepon. Nah, kalau kita nak ngomong dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, maka kita buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Nah,
Ini yang sangat luar biasa. Makanya tapi tetap adab kita jago, ngadep kiblat. Ada caranya Ada berarti Ustaz, caranya. tidak ada cak sholawat tadi. Iya, kalau sholawat kan bebas. Bebas. Tapi kalau Al-Quran ini kan kitab suci. Kita cak ngobrol dengan Allah. Nah, cak mana kalau kita ngobrol dengan Allah? Kita ngobrol sama wong tua atasan kita lagi, sepan yang Yo, bagus. sampai nunduk-nunduk bahasa kasar Nah, Ustaz. apalagi kita dengan Allah. Ini luar Iya. biasa. Jadi harus tetap beodo, ngadep kiblat. Sikok lagi adabnya. Kalau Ustaz? buka Al-Quran ini, yang ini, Iya. jangan pakai banyu ludah. Uang banyak no, kebiasaan, tidak tahu. Pakai banyu ludah. Iya. Terus juga kalau muka Al-Quran terkadang pecah muka buku. Heeh. Apa kayak Tidak sobek? boleh. Iya, harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus Al-Quran ini kan ada pembatas. Ini tidak terkadang uang ini sudah ngaji Shadaqallahul Azim dilipat. Dilipat. Nah, lipat itu Itulah tidak ngapa boleh. Quran tuh sampai terkoyak-koyak tuh Iya, Ustaz. adabnya tidak boleh. Karena apa? Ini kitab suci Al-Quran. Alat komunikasi kita dengan Allah. Iya. Jangan sampai kita cuman buka alat komunikasi ini cuman waktu bulan Ramadan baik. Tapi dibuka setiap hari. Terlebih-lebih masuk bulan Sya'ban ini. Kita buka pelan-pelan. Muqaddimah Taylornya baru masuk bulan suci Ramadan. Oke, Ustadz. Ini juga ternyata Ustadz tidak terasa kita lah sudah asar ini. Mungkin dari Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang baru bergabung ternyata Ustadz di waktu saat ini. Mungkin Ustadz boleh Ustadz kita rangkum ke dan simpul ke pembahasan kita pada hari ini. Cuman Ustadz mungkin Mang Cek Bicek Pal TV yang baru bergabung pengen dengarkan juga pembahasan kita hari ini. Iya. Alhamdulillah, berarti inti daripada di dalam bulan Sya'ban ini kita menata hati kita, membuat cahaya dalam hati kita dalam bulan Sya'ban ini. Sya'ban ini apa? Yang pertama satu, ya, kita mempersiapkan diri kita dengan bertobat kepada Allah. Bertobat. Kedua, saling memaafkan. Ketiga, memperbanyak ibadah. Baik itu istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan hal yang lainnya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, inti daripada bulan Sya'ban ini apa? Untuk kita memperbanyak puasa sunnah biar ketika masuk bulan suci Ramadan kita sudah siap, kita sudah kuat untuk kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan beribadah. Jadi sudah kita latih. Nah, ini hikmah daripada bulan Sya'ban ini apa yang diberikan oleh Allah? Ya ini memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Seluruh amalan apapun yang kita lakukan itu bernarasumber dari Rasulullah. Bahkan sholat kita dikatakan sah di dalam tahiyatul akhir ketika kita membaca sholawat dengan Nabi Muhammad. Jadi luar biasa. Jadi kawan-kawan, dulur-dulur yang ada di rumah, pesan kami jangan lupa untuk kita selalu memperbanyak sholawat dengan Nabi Muhammad. Yang lagi ngojek baca sholawat, yang lagi main gap main catur baca sholawat, ibu-ibu yang lagi di warung baca sholawat, yang lagi masak baca sholawat, yang lagi nyuci piring baca sholawat. Dimanapun kita berada jangan sampai kita sia-siakan di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, tabarakallah. Ini adalah salah satu momen yang luar biasa untuk kita sama-sama syiar. Biar wong tidak lagi bingung salawat apa yang dia baca. Dia bisa hafal salawat apa baca. Benar Ustaz. Tidak masalah. Ini luar biasa. Oke lah Ustaz, mungkin Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustadz kita sudah menjelaskan dan juga merangkum ke dan juga menyimpul ke untuk Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang baru bergabung pada hari ini. Nah, jadi Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengari bahwasanya di bulan di bulan Sya'ban ini kita banyak sekali keberkahan yang harus kita lakukan, baik itu sholat, salawat, istighfar, berdoa, ngaji, sama puasa. Nah, karena dari amalan-amalan tersebut itu dapat menimbulkan cahaya Ustadz dalam hati kita untuk menyambut bulan suci ini. Apalagi nanti insya Allah di bulan depan kita bakal menyambut dan juga menghadiri bulan suci Ramadan. Nah, baik pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa kita sudah di penghujung pertemuan, di penghujung segmen kita pada hari ini. Kepada Mang Cek Bicek Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap saksikan terus program Cawisan hanya di Pal TV, memang punya kita.
Aku Ahmad Nabi Mutahari, pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi